jangan pernah bilang jangan sama anak. Dan itu akhirnya diikuti oleh beberapa keluarga. Nah, sebetulnya kapan sih kita itu harus bilang jangan dan enggak pada anak? Tidak otomatis jadi malas, tapi minimum persepsinya ada kenapa sih ibu ngomong aku terus jangan malas? Kenapa sih ayah ngomong aku ngomong terus jangan malas? Apa yang dipikirkan tentang diri sendiri sebagai Ajis kira-kira? Ya gimana kalau misalnya aku jadi anak malas? Penasaran? Bukan hanya itu, nggak sadar mungkin sekali cuma ngomong 2 kali. Ajis jangan malas, 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 Ajis jangan malas. Kenapa sih ibu ngomong jangan malas terus? Berarti aku ini orangnya. Kalau batasan jangan. Nah, itu. Karena kan sekarang saya pernah baca tuh, Bah, ada satu teori parenting ya yang bilang jangan pernah bilang jangan sama anak. Dan itu akhirnya diikuti oleh beberapa keluarga. Nah, sebetulnya kapan sih kita itu harus bilang jangan dan enggak pada anak? Kata jangan itu bisa jadi wajib ain, tapi bisa jadi haram, bergantung konteks. Gitu. Jadi ya mungkin karena dengannya sepintas-sepintas jadi begini, di debat nggak penting gitu. Ngomong jangan, di Al-Quran aja ada kata jawabannya. Gitu ya. Rame kemarin tuh. Ya rame kan gitu. Ya gara-gara gitu apa tadi? Mana Allah nabinya nih? Nggak ada. Oh, itu makanya. Kasih contoh dulu. Saya mau kasih contoh soalnya. Nggak ada ala nabi, Abah. Teh aja, Abah. Nggak bisa. Harus ala nabi. Enggak siapa nih? Ini tehnya punya Ustaz Fatih, Abah. Oh, nggak apa-apa sama. Oh iya. Misalnya ya. Saya kasih contoh dulu ya. Bukan nggak boleh sih sebetulnya. Ya, ada dampak-dampak yang tertentu. Jadi kata jangan itu bisa jadi jangan musyrik. Itu penting. Tapi jangan-jangan tertentu berbahaya buat otak gitu. Contoh ya. Gini deh. Kita belajar dulu cara kerja otak. Otak kita itu kan hanya bisa memusatkan satu perhatian dalam satu waktu. Ini ada tulisan ya guys. Di sini. Jangan tulisan. Ada tulisan kan? Ada. Tolong jangan dibaca tulisannya. Jangan dibaca Jangan tulisannya. dibaca. Ya gimana? Jangan dibaca, malah dibaca sama orang. Jangan dilihat, malah lihat. Iya. Jadi gini. Bayangkan Ustadz Fatih adalah Ajis. Siapa? Pak Ajis. Ajis. Lalu orang tua lalu Ajis jangan malas. Sekali nggak masalah ya. Iya. Tapi berkali-kali Ajis jangan malas, Ajis jangan malas, Ajis jangan malas, Ajis jangan malas, Ajis jangan malas. Jadi malas. Tidak otomatis jadi malas, tapi minimum persepsinya ada kenapa sih ibu ngomong aku terus jangan malas? Kenapa sih ayah ngomong aku ngomong terus jangan malas? Apa yang dipikirkan tentang diri sendiri sebagai Ajis kira-kira? Ya gimana kalau misalnya aku jadi anak malas? Penasaran? Bukan hanya itu, nggak sadar mungkin sekali cuma ngomong 2 kali. Ajis jangan malas, 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 Ajis jangan malas. Kenapa sih ibu ngomong jangan malas terus? Berarti aku ini orangnya malas. Labeling. Jadi label. Dari stempel. Jadilah Ajis anak pemalas. Jadi doa. Kenapa sih ibu ngomong jangan malas terus? Kalimat itu doa, ucapan kita itu doa. Kenapa sih ibu ngomong jangan malas terus? Berarti aku ini malas. Ajis sudah belajar tuh. Ibunya masih ngomong, nah gitu dong jangan malas. Udah belajar Marimar. Ya Allah. Kenapa sih nggak ngomongin yang positif gitu? Alhamdulillah ya Allah. Anakku menjadi anak yang rajin. Aku bersyukur padamu ya Allah. Kalau ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kan ngomong kayak gitu ya. Ngasih nama anak aja. Rasul ingat pernah mengganti beberapa nama sahabiah yang namanya buruk. Betul? Iya betul. Ya, mungkin Anda bisa membantah mengatakan apa arti sebuah nama. Bagi Nabi nama itu penting. Nama itu label. Nama itu label. Makanya Fatih Karim. Maka ucapan. Makanya namanya Fatih Karim. Apa artinya itu? Fatih itu penakluk. Karim itu mulia. Kata guru saya. Pembuka kemuliaan. Pembuka kemuliaan. Jadi siapapun yang dekat sama kamu, kebuka kemuliaannya. Doa tuh. Itu kan doa ya, minimum doa. Banyak juga Ahmad jadi maling kan. Misalnya kan gitu. Tapi kan itu kan salah satu aja modal, bukan satu-satunya. Lalu data namanya pencilan itu. Iya, pencilan. Maksudnya gini, nama anak baik bukan berarti atau masih jadi soleh kan. Tapi kan ada tahapan selanjutnya gitu. Itu kan salah satu saja. Bukan kan? titik. Baru koma kan gitu. Perlakuannya bagaimana? Kan gitu. Ya, dasarnya. Jadi jangan itu peran ya. Peran tadi ya. Ini ngomong jangan itu gara-gara serba dilarang. Iya tadi itu. Jadi ngelarang anak boleh nggak sih? Wajib ain gitu loh. Iya. Ya,
Tetapi apakah benar yang dilarang itu aktivitasnya, kemauan baiknya, atau bahayanya gitu loh. Nah itu yang harus kita periksa gitu. Nah orang tua makanya harus berlatih itu. Jadi ketika anak kecil, kalau saya lagi merangkak tadi, saya umbar tuh. Asal aman ya, saya pastikan dulu. Misalnya saya pernah membuat anak saya merangkak di aspal gitu, karena mungkin ada ruko baru waktu itu, aspalnya masih bagus. Saya coba dulu pakai lutut saya, ini sakit nggak nih? Enggak, hanya saya merangkak ke sana kemari. Jika ngawon budak lah, gitu kan? Ya, jadi kenapa? Supaya kuat tubuhnya gitu. Jangan dikit-dikit, jangan. Gini. Ada ayam kampung, ada ayam kota. Ayam kota itu ayam negeri maksudnya. Yang dikandangin yang mana? Ayam kota. Ayam kota. Jawab ya kalian yang Kampung udah ya. lepas. Oke. Yang dikandangin ayam mana? Ayam kota. Mana yang sering dikasih makan? Kota. Ayam kota. Mana yang sering dikasih obat? Ayam kota. Mana yang sering disubsidi? Ayam kota. Mana yang tidak mandiri? Ayam kota. Mana yang sering dikasih obat? Ayam kota. Mana yang sering sakit? Si kota. Mana yang cepat besar? Kota. Mana yang cepat mati? Kota. Kota juga. Iya. Mana yang harganya lebih mahal? Kampung. Makanya kita tinggal di kampung. Sekarang saya pertanyaan balikin ya. Balikin pertanyaannya. Mana ayam yang jarang dikasih makan? Kampung. Mana yang mandiri? Kampung. Balik deh, sore-sore balik lagi nggak? Kampung balik sendiri dia. Iya. Sering dikasih obat nggak? Enggak. Nggak. Lebih tahan saat penyakit nggak? Lebih Enggak. tahan. Bukan berarti nggak ada yang Lebih sakit. kuat. Lebih Iya, tahan iya, penyakit iya, nggak? iya. Betul? Iya, betul. Iya. Iya. Ya gitu lah makanya. Pan eta ayam. Tentu saja anak kita bukan ayam. Maksud saya adalah ini ada salah paham lagi kadang-kadang. Kita kan bukan ayam. Maksud saya ayam yang otaknya selemah itu aja bisa ngaco gitu loh. Iya. Iya. Makanya jangan sering makan ayam-ayam bid'ah gitu. Ayam bid'ah itu apa sih? Ayam bid'ah. Ayam bid'ah. Ada ayam yang lingkungannya tadi disetting untuk tidak mandiri. Maaf ya. Iya, benar. Kan itu. Makanya maaf ya, anak-anak yang bergerak secara fisik, kenapa anak-anak sekarang misalnya mengalami berbagai macam gangguan kesehatan mental dan lain-lain? Iya, kurang gerak Kurang itu. gerak salah satunya. Kan makin banyak bergerak itu makin cerdas otomatis. Apalagi itu. anak laki. Karena ketika bergerak, dia kan mengirimkan mensimulasi sensornya Iya. lewat sensornya masuk ke otak. Kan gitu. Maka zaman dulu ya, anak kampung zaman dulu ya, bukan anak kota zaman sekarang ya. Ini sekali lagi nih generalisasi. Iya. Orang kota nih melek teknologi, gitu kan? Iya. Anak kampung nih nggak melek teknologi. Kampung zaman dulu ya, sebab zaman sekarang juga internet masuk udah sama aja. Wifi dari kampung kan gitu. Zaman dulu nih, aktivitas kita di kampung nih, teman-teman yang hidupnya di kampung nih, mana nih orang kampung? Saya dulu. Ini orang kampung. Ini orang kampung nggak? Orang kampung nggak? Oh, orang kota nih mukanya ini. Orang kampung. Orang kampung nih. Saya mau tanya, dulu kalian pernah nggak kebingungan main? Enggak. Dari pagi sampai malam? Enggak. Ada terus buat main. Malah yang ada nggak pulang-pulang. Iya, Aku makanya pengen orang dicariin. iya sampai dicariin ke mana eta si atau namanya tuh. Saya. Waktu kecil panggilnya apa? Ayu. Mana si Ayu ya Allah balik budak. Iya. Astagfirullahaladzim. Orang Medan kan? Iya. Tok kali keren. Kali Ya Allah. betul. Tahu dia. Mana dia itu? Mana dia itu ya? Sampai selesai aku bikin. Iya, kan itu. Enggak pulang-pulang. Kenapa enggak pulang-pulang, Sa? Karena asik Asik. main. Asik artinya kita ini kekurangan ide nggak untuk bermain? Enggak. Tapi pernah dengar nggak anak sekarang? Main HP nggak boleh, nonton nggak boleh. Apa harus ngapain coba? Nah, itu tuh. Aku bingung. Berarti itu apa? Lemah pikiran, lemah kreativitas. Belum apa udah lemah. Wah, bahaya itu. Ih. Itu. Bilang zaliknya. Ya makanya anak kota dengan anak kampung. Dua-duanya misalnya ya tersesat. Lepas dari takdir Allah, menurut kalian mana yang mati duluan? Anak kota. ya relatif bergantung pengasuhannya ya. Tapi kalau misalnya secara alami anak Relatif itu kampung, kan tergantung ajal. Iya tergantung aja. Saya bilang kan lepas dari takdir Allah. Misalnya nih settingnya begini, setting lingkungannya ya. Anak kampung terbiasa dalam tanda kutip outbound di Iya, galangan sawah, Out-outan di flying kebun. fox. Flying foxnya pakai apa? Pohon kelapa. Wih. Ya main lumpur. Kan orang kota itu main lumpurnya kapan coba? Iya. Mereka harus melakukan kegiatan lewat sekolah pakai bahasa Inggris biar mahal. Iya. Field trip. Padahal field itu Padahal main artinya lumpur. ya field itu artinya apa sih? Ladang. Kebun, sawah, trip, jalan ke Kunjungan. sawah. Iya. Cuman biar mahal jualannya field trip.
teman auto-auto di kebun ya. Aduh, ya Allah, pernah dengar nggak orang kota? Kegiatannya apa, Nak? Mandiin kebo aja seru. Iya. Bayar tuh mandiin kebo. Iya, kita di kampung dulu mandiin kebo, dibayar sama orang tua kita. Gitu. Yuk kerja jangan, kan gitu. Bener nggak? Iya. Ya gitu. Dia cari kebo ya, mandiin anak. Ya nggak begitu juga terjemahannya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Kenapa jadi terjemahannya jadinya jadi kebo? Ya tolong pahami konteksnya dulu. Jangan sampai ketika zaman Nabi dulu ngangon kambing. Akhirnya ada orang-orang sekarang ngangon kambing demi supaya seperti contoh Nabi. Kan gitu loh. Tuh. Ya nggak salah juga ngangon kambing kalau mau ya silakan aja. Tapi apakah kalau kemudian contoh kemarin saya kasih contoh anak saya naik angkot, kalau di daerahnya nggak ada angkot, apakah harus jadi nyewa angkot? Supaya Dia malah ngerasain. tambah olok atau kan gitu. Malah tambah gitulah kira-kira. Nggak Ya. gitu konsep. Jadi anak-anak itu ya kemudian jadi begitu. Iya. Betul. Perannya. Betul. Jadi ada berapa sebab anak lemah? 4. 4 sebab. Jadi secara fisik Banyak sebab, Banyak tapi yang kira-kira Tidak secara ada umum ya tidak ada yang variabel tunggal ya. Cuman secara umum hal-hal itulah zaman sekarang yang membuat anak-anak itu kemudian lemah. Dan Allah di surat An-Nisa sudah bilang, ya hendaklah takut kepada Allah meninggalkan generasi yang lemah. generasi lemah. Lemah imannya, lemah akalnya, lemah harta, lemah ekonomi semua. Lemah iman gara-gara ya akidahnya kuat. Ada orang tua, tapi ada orang tua yang bilang gini, Mbak, iyalah yang Abah bilang tadi kan versus kota dan kampung gitu. Tapi kan sekarang di kota susah tuh nyari aktivitas outdoor. Apalagi orang kan udah di kompleks, udah masing-masing tuh. Terus anak saya tuh nggak punya temen kalau di rumah. Jadi mau nggak mau dia di dalam rumah Iya, aja. kalaupun main malah bahaya. Iya gitu. Terus saya harus gimana, Bah? Bukannya nggak mau nih ngasih anak aktivitas Pertanyaannya fisik. mewakili pertanyaan ibu-ibu semua. Tapi udah gimana anak saya di rumah, anak satu-satunya, nggak punya saudara, di luar nggak ada temennya. Jadi apa nih aktivitas yang bisa saya kasih? Ya udah. Gimana kalau di luar kan geraknya aman, terbatas dan seterusnya. Nah, itulah butuh keterampilan orang tua lagi-lagi untuk men-setting lingkungannya gitu. Men-setting lingkungan. Di rumah bisa nggak anak-anak kemudian jadi tetap kreatif meskipun tidak keluar rumah? Bisa. Asal mau capek nggak orang tuanya. Nah, itu. Kan sebutnya gini, asal anak tidak tergantung dengan gadget, mereka itu menjadi generasi yang kreatif. Itu kunci. Allah menciptakan anak kita gampang bosan supaya apa? Kan bosan itu ada dua dulu. Kita pahami dulu bosan ya. Bosan itu ada dua, bosan alami, bosan buatan. Nah, yang bagus itu bosan alami. Bosan alami itu karena masalah namanya sifat alami manusia sampai nanti otaknya itu lengkap, anak-anak itu kira-kira ya sampai umur balik, anak-anak itu fokusnya hanya kali 2 usianya. Kali 2 usianya. Ya. Oke, berarti kalau dia misalnya usianya 5 kali 2 10. 10 kira-kira, kurang lebih. Kalau yang ada yang lebih dari itu berarti itu tandanya bagus malah gitu. Kan makin kesini makin fokusnya makin lemah. Iya. Jadi kalau anak kita 5 tahun fokusnya udah 15 menit itu tanda-tanda Bapak Ibu boleh bahagia, ini potensi anak menjadi anak-anak yang cerdas gitu. Ya. Jadi tapi sampai umur 7 sampai umur balik kira-kira ya, dari umur 0 apalagi gitu, apalagi 0 tahun ya. Allah ciptakan anak Bapak Ibu dalam keadaan fokusnya lemah supaya apa? Supaya gampang bosan. Nah, ini gampang bosan. Buat apa gampang bosan? Biar dia punya banyak aktivitas ya. Supaya dia melakukan kegiatan A, gitu ya. Karena bosan dengan A, maka dia pindah ke B. Iya. Dia pindah ke C. Biar dia merasakan banyak hal, mengeksplorasi banyak hal, mengalami banyak hal. Itu yang membuat dia bosan, sehingga kemudian menstimulasi banyak hal, gitu. Jadi gampang bosan yang alami itu membuat dia bergerak terus-menerus. Ya. Nah, gampang bosan alami membuat anak Bapak Ibu tidak pernah kehilangan ide untuk bermain, bergerak, bermain. Jadi nggak usah kalau anaknya nggak kecanduan gadget misalnya, nggak usah orang tua. Tapi Abah, anak saya itu harus diapain lagi fasilitas supaya nggak bosan. Nggak usah diapa-apain sama orang tuanya, dia ketemu sendiri gitu. Masa nggak kalau anak kecil? Pernah nggak, guys, teman-teman, pernah nggak lihat anak 5 tahun yang belum kecanduan gadget ya dan lain-lain? Ada nggak anak 5 tahun berjam-jam cuman gini aja? Nggak ada. Nggak ada. Tanya dong, ini anak 5 tahun, tanya dong, lagi ngapain? Lagi ngapain Ihsan? Ada bingung mah.
Adek bingung kenapa? Nggak tahu, bingung harus ngapain, bingung, bosan main apa. Pernah dengar nggak anak 5 tahun kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Yang alami ya? Iya. Dari pagi sampai malam. Pasti Mereka kayak nggak kitiran. pernah, kayak baterainya tuh nggak habis-habis. Iya, betul. iya. Muter aja. Muter, melakukan sesuatu kan? Iya, betul, Apapun. betul. Padahal mereka pernah nggak membuat yang namanya perencanaan, Enggak, kegiatan, enggak ada. perencanaan kerja kalian kayak orang dewasa. Buat Kalian planning ada, gitu ya. kayak planning aja bingung. Pernah nggak anak kita menyodorkan, mah ini Ini rencana proposal. kegiatan dede sampai sore nanti. Perencanaan harian. Ada nggak kayak gitu? Enggak ada. Kalian udah bikin perencanaan harian, mingguan, bulanan, masih bingung. Anak nggak pakai rencana, bingung nggak tuh? Enggak. Nggak bingung, mereka nggak pernah kebingungan gitu. Nah, kira-kira itu. Jadi di setting lingkungannya bisa, meskipun nggak keluar rumah. Katakanlah di luar rumah tidak aman, Iya. ya dalam rumah bisa beraktivitas. Asal solusinya adalah orang tuanya mau capek. Nah, itu lagi kuncinya. Tapi kan lagi-lagi, ketika kita paham anak itu gampang bosan, maka kita harus konsepnya terima. Harus capek beresin. Iya. Ya tentu saja lebih bagus lagi kalau kita sediakan berbagai macam alat. Tapi kan nggak harus mahal-mahal buat anak cerdas. Iya. Kan mainan. Ya. Kita pikir untuk mencerdaskan otak anak itu harus beli puzzle yang harga 10 juta. Balok-balok yang harga 8 juta, 55 juta. Gitu. Enggak, seperti di sekolah saya ya. Gitu. Enggak. Kan semua benda, bahkan tubuh orang tua adalah mainan terbaik buat anak. Betul? Iya. Kan mainan itu ada 2 jenis ya. Ada mainan pasif, ada mainan aktif. Iya. Yang terbaik buat otak anak adalah mainan Aktif. pasif. Oh, gitu malah. Karena emaknya bapaknya diem. Dia bapaknya jadiin mainan sama dia. Enggak, ini lebih bagus malah mainan pasif. Iya. Kok gitu, apa? Pahami dulu apa mainan pasif. Makanya, aktif. coba apa? Pengen tahu? Nanti dulu makan dulu. Iya, apa? Itu Umi kirain, enggak, Umi kira gini, oh mainan aktif kan berarti bisa berinteraksi apa ya? iya positifnya. Memberikan respon gitu Iya. loh kepada anak ini. Kenapa malah Wah. Belum selesai ini. Ikuti dulu. diskusi dulu. Jadi Apa kamu gimana sayang? Jadi benar, mainan pasif itu ya artinya anak akan justru lebih cenderung kreatif mengeksplor. Oh itu gitu menurut Abi. Iya. Kalau menurut Abi gitu. Karena kalau aktif itu justru Anaknya jadi nggak responsif, bisa ya. nggak bisa Nggak punya, ngeluarin iya. ide. Iya. Setelah ini ada begini nih, setelah Nggak begini ada kreatif. begini nih. Iya. Loh, bener. Itu jawabannya. Nemu di mana nih suami? Tumben pinter. Iya. Jadi gini nih. Oh. Saya jelaskan udah selesai. Belum. Ada mainan pasif, ada mainan. Mainan pasif itu artinya mainannya itu diserahkan kepada pemain bagaimana cara memainkannya. Jadi yang aktif itu pemain. Iya. Mainan diem. Mainan aktif justru pemain yang diatur sama mainan itu. Iya, game. Game contohnya. Ya, gitu. Ya tentu saja ada beberapa manfaatnya gitu. Iya. Tapi tidak sebanding manfaatnya jika dengan mainan pasif. Jadi mainan pasif itu diserahkan pada kreativitas penggunanya bagaimana cara mainkan. Contoh mainan pasif itu apa? Lumpur, pecahan genteng, daun, luspat kalau bahasa pendidikan nyebutnya. Bagian-bagian yang terpisah tanpa bentuk yang jelas. Disusun. Kertas. Tiba-tiba jadi apa sama dia? Kulit jeruk. Dan di alam semesta itu tersedia nggak? Iya banyak. Jadi apakah harus beli kita ke Animal Kingdom untuk membuat anak cerdas? Animal Kingdom atau kebun binatang berarti itu mah. Bukan, ada toko mainan namanya Animal Kingdom gitu loh. Saya samarkan supaya nggak promosi. Ya Allah. Ya, apakah harus beli mainan puzzle-puzzle yang harga 5 juta, 8 juta sampai orang tuanya nangis-nangis? Ya Allah, ayah, gimana supaya anak kita cerdas beli balok itu? Enggak. Pakai pecahan genteng. Bisa. Ya kan gitu. Pakai sayur bekas ibunya motong. Bisa. Itu luspat. Itu mainan pasif. Lego, kalau mau beli Lego itu juga mainan pasif. Bagus buat otak anak. Tapi puzzle itu yang ada susunan itu mainan aktif. Sebenarnya tinggal nyusun aja. Kita yang diatur kan gitu. Tapi tidak semua Lego ya. Ada Lego yang aktif justru. Lego aktif tuh yang Lego yang kayak
sudah ada bentuknya gitu, istana, Iya. pesawat, anak tinggal nyontek Iya, gitu ya macam, iya. dari gambar Masang itu. gambar. Nah itu sebetulnya ya ada manfaatnya Iya. juga, Tapi tapi itu kurang tidak kreatif sehebat ya. sehebat kalau Lego-Lego yang terpisah Iya, gitu dia loh. membuat Iya. sesuatu yang nggak pernah ada. Iya. Iya. Dia nggak usah beli Lego yang mahal. Gitu. Hmm. Mbak, beras itu mainan pasif. Hmm. Boleh nggak anak kita main beras? Boleh Hmm. harusnya. Tapi kan itu bukan mainan. Ya sebenarnya kenapa dilarang main beras? Yang dilarang itu membuang beras. Yang dilarang itu membuang beras, mencampur beras dengan pasir. Yang dilarang itu adalah menginfakkan beras berlebihan sama ayam. Yang gitu. dilarang itu impor beras. Offside. Ya Allah, ya Allah. Kita ngomongin pendidikan ya, Oh, bukan gitu. ngomongin politik. Ya Allah, ya Allah. Dah, masuk bab 2. Ini apa judul kedua? Belum selesai apa? Video apa kecanduan ini Oh, game. gadget. Kecanduan Iya. gadget. Tadi Yang kan satu soalnya yang tadi nyambung. dulu ya. Jadi Oh. Jadi paham ya, Hmm. supaya anak-anak kita tidak jadi generasi lemah, ya tadi penyebabnya kita atasi. Apa penyebab pertama tadi? Kurang Fisik kurang gerak. Kurang Iya. gerak. Ya banyakin gerak dong. Gerakin Lingkungannya dong. bisa setting. Asal anak tidak kecanduan gadget, insya Allah. Tapi kan nggak mungkin sekarang masalah gadget. Nah nanti gadget kita bahas, oke? Iya. Ya, Itu dia supaya anak nonton nggak kecanduan lagi. gadget gimana kan gitu loh. Ya. Ya. Yang pertama, meskipun tidak di luar rumah, anak kita masih bisa aktif nggak kira-kira? harusnya masih. Bisa. Ya lebih bagus lagi kalau keluar rumah. Nanti pertemanannya, sosialisasinya bisa di sekolah kalau Iya. lingkungan kompleks yang nggak aman. Gitu. Iya. Atau bikin sering play date namanya. Orang-orang yang sekufu, sepemahaman, yang umurnya anaknya rata-rata sama, sering main bareng gitu loh. Iya, Di mabar. luar rumah. Ya gitu. Mabar bareng dengan ditemani orang tua, kan gitu. Iya, Ya kan? Gitu. Apa itu yang pertama aja, Iya. jadi banyakin gerak. gerak. Dari bayi bahkan jangan sering digendong kalau sudah merangkak. Kalau sudah berjalan jangan pakai stroller, nggak usah beli stroller. Nanti kalau di mall nanti capek, Abah. Berarti kalau anak sudah diajak jalan capek di mall, itu tanda alami bapak ibunya berhenti belanja gitu loh. Nah, karena anak kita masih banyak bergerak, gampang bosan. Tadi saya sudah jelaskan Iya. ya, kenapa Allah ciptakan gampang bosan. Iya. Supaya kreatif kan, supaya Iya. keluar. Maka ide untuk membawa anak ke acara orang dewasa itu bagus apa tidak? Enggak. Ramah anak atau tidak? Enggak. Termasuk, maaf ya, di kajian-kajian antum harus sudah dibiasakan tuh. Disediain daycare. Iya. Kenapa? Kalau anak ikut pengajian ibunya, tentu saja niatnya baik. Iya. Biar terbiasa dengan kajian. Ustadznya stres. Bukan hanya ustadznya, ibunya fokus Ibunya nggak? nggak fokus. Dan Iya. mengganggu jamaah Ganggu, yang iya, lain. jam. Ide membawa anak sholat ke masjid, bagus apa tidak? Bagus. Bergantung. Niatnya iya, bagus. Niatnya bagus. Kenyataannya. Lagian lagi-lagi sepotong-sepotong memahami dalil. Nah, itu. Umar bin Khattab ngusirin anak dari masjid loh, ada dalilnya. Ide membawa anak ke masjid, boleh nggak? Boleh. Satu, syaratnya ya, sama bapak ibunya. Iya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Bukan melepas anak begitu ke masjid begitu saja. Yang kedua, sepanjang di masjidnya nggak mengganggu orang sholat. Betul. Tapi kalau anak balita kira-kira cenderungnya bakal mengganggu nggak? Ganggu itu. Iya, makanya Rasulullah membawa Husain nih ke Iya, masjid. iya. Ya, pernah kan ada Iya. dalilnya kan? Betul? Betul. Kira-kira tiap hari nggak? Enggak. Enggak. Tahu dari mana enggak? Kalau tiap hari dalilnya pasti Iya, banyak. banyak tentang itu. Keterangan itu. Iya. Udah jelas itu sesekali. Keterangannya pasti banyak itu. Artinya bisa jadi boleh dong ketika ada orang mengatakan Nabi mengajak anak ke masjid tuh nggak apa-apa. Ya, boleh juga kita berasumsi Nabi itu sesekali loh ke masjidnya. Karena tahu mengganggu gitu loh. Naik ke punggung udah bukan salah anak itu. Ya, jadi Rasulullah bilang gini, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anakmu salat 7 tahun. Mulai berapa tahun tadi? 7. Mau lebih pintar ente dari Rasul. Jadi tidak semua lebih cepat lebih baik. Iya. Mengajak anak balita ke masjid, misalnya contohnya, Niatnya baik. baik, disiplinin, Tapi membiasakan. boleh, Iya. tapi dibawa sama bapaknya. Iya. Bapaknya nggak ada, Mm-mm. jangan diizinkan. Iya, Tuh. iya. Pantas anak saya itu sajat itu, saya bawa ke masjid itu usia-usia 5 itu susah diatur kan. Dia begini, ada aja gitu. Ya pasti. Iya, itu. begitu saya Itu udah bukan segini, salah anak. dia udah tertib sendiri, udah fokus. Oh, Iya, karena 6-7 tadi tahun. itu sebabnya baca usia 7 tahun. Iya. Itu sebabnya sholat usia 7 tahun. Jangan merasa lebih pintar dari Rasul. Rasul bilang 7 tahun gitu loh.
Sabar, mendidik anak itu sabar, ada tahapannya. Adab, baru ilmu, akhlak, baru prestasi, Betul. kolaborasi, baru kompetisi, keyakinan, iman, baru Quran. Iya, iman dulu. Aduh, hafal mah sejak kecil 30 juz. Tapi imannya nggak ada. Jundu bin Abdul sudah memperingatkan berkali-kali itu. Ya, dan seterusnya. Jadi sabar dulu. Iya. Anak umur 7 tahun kira-kira baru belajar sholat kan? Iya, Ya. betul Abah. Namanya belajar ditemenin atau Ditemenin lah. Teman yang Abah. belajar. sendirian? Namanya Temenin. belajar. Maka ditemenin. ide umur sajan, apakah ide menyuruh anak ke masjid tanpa bapaknya itu bagus? Enggak. Ya terserah sih, masing-masing ada keyakinan masing-masing, pendapat masing-masing gitu. Tapi kalau saya itu bukan ide bagus. Kenapa? Anak lagi belajar berenang. Bagusnya ditemenin nggak? Iyalah. Bahaya. Bahaya soalnya. Iya. Apa bedanya anak lagi belajar sholat kok nggak ditemenin? Apalagi umur ustadz, anak yang usia 7 sampai 10 tahun itu periode di mana pelatihan sholat kata Rasul, itu kira-kira imannya udah bagus belum? Belum lah. Akidahnya udah bagus belum? Belum. Jadi kalau ada anak umur segitu rajin ke masjid tanpa bapaknya, apa yang harus kita rasakan? Bangga atau khawatir? Khawatir lah, Pak. Khawatir. Dia motif ke masjid itu apa berarti? Ketemu Allah atau ketemu komplotannya gitu? Iya. Pasukannya geng. Ketemu geng. Bener. Main selepet kain dia di Itu di sono. situ makanya. Main di masjid boleh nggak sih? Boleh nggak main di masjid? Boleh. Saat nggak ada orang Iya. Makanya kalau saya jadi imam itu di komunitas saya sering kali, Bapak silahkan selang-seling anak sebelah situ. Mereka nggak boleh tuh di belakang bersatu sama komplotan. Insya Allah. Karena Amin. kita pernah kecil. Karena kita pernah Coba kecil. ingat. Kenapa? Karena mereka tuh akidahnya belum bagus, maka Iya. dia nggak tahu ini gerakan apa sih, buat apa sih sholat Iya. begitu loh. Untuk apa? Gitu. Jadi supaya anak kita fokus sholat, khusus sholat, bukan malah jualan hukuman. Nanti dihukumnya imannya ditingkatkan. Ya. Iya. Kenapa kita jadi kesini guys? Itu makanya. Tapi Pembahasannya. nyambung. Oke teman-teman, jadi ya generasi lemah itu ternyata Apa tadi? hasil dari proses yang Berbagai panjang panjang. ya, remah secara fisik, Supaya apa? Karena kurang Supaya gerak. kurang gerak. Yang maka kedua, harus digerakkan. Yang kedua lemah secara ide kreativitas karena semua dilarang, nggak boleh, jangan. Maka berikan pengasih dan penyayang. Ingat banget pesannya. keseimbangannya. Jangan hanya pengasih aja, nggak penyayang, atau terlalu penyayang nggak dikasih gitu. Yang ketiga, Itu tadi yang ketiga, pengasih. yang kedua, Yang kedua tadi tuh yang kurang gerak. Yang ketiga ide. Yang pertama terlalu nyaman anak-anak kita. tuh terlalu nyaman. Kurang susah, kurang dikasih Kurang beban, susah. Iya, kurang tanggung jawab. kurang beban tuh. Insya Allah kalau kita mempraktekkan Dan tadi, tidak ada peran. anak-anaknya tidak punya peran. Iya. Insya Allah anak-anak kita tidak jadi generasi Amin, lemah. amin ya Allah. Gitu. Teman-teman, nanti edisi berikutnya lebih seru lagi dan selalu seru ya. Jangan lupa ya di share sebanyak-banyaknya. Setiap share dapat pahala jariah karena kebaikan terus bermuara kepada kita ya. Makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.